Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, untuk menjawab tantangan kebutuhan energi di masa depan, PT PLN Persero tegaskan komitmen korporasi dalam transisi energi berkeadilan di ajang COP30 di Belém, Brazil. Ketua Delegasi Indonesia yang juga utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Joyo Hadikusumo, mengemukakan di Pavilion Indonesia yang telah dibuka pada KTT Perubahan Iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil. The Indonesian Pavilion plays a crucial role in soft diplomacy, which is closely aligned with our hard diplomacy efforts. This is not merely an exhibition. It is also where ideas and actions meet and where collaboration transforms ambition into action. The Indonesian Pavilion serves as a hub for parties, state actors and non-state actors in the UNFCCC to engage in meaningful communication. Tujuan mulia yang sudah ditetapkan oleh dunia dan oleh masyarakat dunia pada perjanjian Paris tahun 2015 ditegaskan lagi dengan beberapa perjanjian selanjutnya. Yang terakhir sesuai dengan our second NDC, National Determined Contribution, untuk menanggulangi dan mitigasi perubahan iklim. Ya. Salah satu rangkaian kegiatan, forum interaktif para pelaku di bidang energi bersama para CEO, LSM, serta masyarakat global. Forum bertajuk Kepemimpinan Iklim Perusahaan untuk Aksi Net Zero di Indonesia melalui karbon berintegritas tinggi. PT PLN Persero melalui Direktur Teknologi Engineering dan Keberlanjutan, Evi Haryadi menjelaskan, rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034 jauh lebih hijau dibandingkan tahun sebelumnya. Evi Haryadi menambahkan, jika dalam RUPTL sebelumnya, PLN hanya akan membangun sekitar 21 gigawatt energi terbarukan. Kini, kapasitas tersebut meningkat menjadi 52,9 gigawatt selama periode 2025 hingga 2034. Selain memperluas pembangunan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT, PLN juga berupaya menurunkan emisi gas dari pembangkit existing. Upaya ini dilakukan melalui partisipasi aktif dalam skema perdagangan emisi di Indonesia yang menjadi salah satu langkah strategis perusahaan dalam mendorong dekat inisiasi sektor ketenagalistrikan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya ini berjalan seiring dengan pengembangan smart grid yang memungkinkan integrasi lebih luas energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional secara efisiensi dan andal. Strategi transisi energi nasional tidak hanya berorientasi pada pengembangan kapasitas energi terbarukan, tetapi juga pada kesiapan sistem untuk menampung, menyalurkan, dan penyeimbangan pasokan listrik hijau kepada masyarakat. Melalui strategi ini, PLN akan memperkuat investasi pada sistem penyimpanan energi, pembangkit yang fleksibel, dan infrastruktur transmisi yang handal. Haryadi juga menekankan bahwa potensi ekspansi energi terbarukan PLN berpotensi menghasilkan 250 juta ton sertifikat pengurangan emisi. Selain itu, PLN juga berupaya melampaui target regulatif dengan menciptakan nilai tambah dari potensi dekarbonisasi yang ada. 2025 to 2034 is it's the greener than the previous one. In the previous one, we just only build around 34 gigawatt of renewables. But in this, we build around 42.9 gigawatt renewable. Also in this, we add a lot of renewable regarding the VRE. We call it the smart grid. It make without the smart grid, we cannot build more VRE in the system. We also in this RUPTL, we also include about the decarbonization. Now we are preparing in our system the big project of the storage. The storage, we have the project of storage around 6 gigawatt of storage, and also the big project of VRE and around 17 gigawatt. Dari Belém, Brazil, Firman Syah Marudin, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.